Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardhis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajah kembali, yang insya Allah niat kita berkumpul dalam majelis ini semata-mata bi'ibtigha amradatillah, hanya untuk mendamba ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita sedikit keluar kemarin. Terakhir itu kita akan meneruskan tentang bab waris, tapi kita akan sedikit keluar tentang bab waris. Kita memahami kembali tentang akar permasalahan perbedaan di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mayoritas kita sebagai umat Islam ini memahami agama atau memahami sebuah ritual ibadah rata-rata berangkat dari dogma atau berangkat dari ilmu fikih, yang akhirnya kemudian pengapunten sangat kita akhirnya cenderung berpikir fikhiyah. Fikhiyah itu artinya dogmatik. Karena berpikir dogmatik inilah kemudian muncul perbedaan pendapat di antara umat Islam, yang seakan-akan pendapat itu, perbedaan itu tidak dapat disatukan. Maka kemudian bahkan ayat Al-Quran menurut hitungan Kufi itu kurang lebih 6.236 ayat. Itu ternyata yang berbunyi tentang ayatul ahkam, wabil khusus tentang hukum ibadah yang biasa kita perselisihkan itu kurang lebih hanya 150-an ayat. Dan kalau kemudian kita capture, kita lihat gambaran besarnya tentang ayatul ahkam, itu kurang lebih hanya 289 ayat. Ini versi Profesor Dr. Hasbi Asyidiki. Kalau versinya Imam Al-Ghazali, ayatul ahkam dalam Al-Quran itu kurang lebih hanya 500-an ayat saja. Maka apa Ustadz yang kemudian 6.000 sekian ayat kita lupa mayoritas Al-Quran dalam yang 6.000 ayat itu pembahasannya paling besar, hampir 80% itu soal akhlak dan qasasul anbiya, kisah-kisah orang terdahulu. Maka coba kita kembalikan lagi pada 12 tahun pertama masa kenabian, saat di era Mekah, di era Makkiyah, Rasul itu selalu dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu target pertama Rasul pada 12 kurun waktu 12 tahun pertama masa kenabian. Yang 11 tahunnya kan Madaniyah. Rasul hijrah, kemudian saat ke Madinah, saat ke Yasrib, itu kemudian turunlah ayat-ayat tentang hukum ini tadi. Hukum tentang pidana, pidana Islam, hukum tentang ibadah, hukum macam-macam. Bahkan perintah sholat itu turun di tahun ke-12. Saat Rasul sebelum hijrah ke Madinah, turunlah kemudian perintah untuk merihlahkan Rasul, memperjalankan Rasul melalui Isra Mi'raj. Ketika di Lauhil Mahfud, kemudian Rasul ini menerima perintah sholat. Lah yang 12 tahun ke belakang ini, bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Disinilah letak kesalahan kita, letak pangapunten misdirection kita ini tentang belajar Islam. Kita ini pangapunten, coba di masjid-masjid, di setiap kajian-kajian yang sering saya kunjungi itu, ketika kemudian mengupas satu perbedaan masalah fikih, luar biasa seru Pak. Saya itu kalau urusan fikih, karena pendapat dan pahamnya berbeda-beda, dan masing-masing orang, masing-masing manusia mempertahankan paham masing-masing. Saya itu. Contohnya saja sekarang, pangapunten sangat. Sebelum saya mengupas beberapa problem. Contohnya, perihal kunut di waktu subuh. Kunut di waktu subuh. Ini kan bahkan perbedaan ini sangat beruncing. Yang kunut bikin masjid sendiri. Yang tidak kunut bikin masjid sendiri. Yang tidak punya masjid seringkali ngerebut masjid. Ini kan problem. Paham maksud saya nggih? Ini problem sekali. Maka kemudian titik tolak permasalahannya bukanlah soal kunut dan tidak kunut, tapi perintah untuk melaksanakan sholat subuh. Problem lagi. Coba saya tanya sebentar panjenengan sedaya. Tanda masuk waktu sholat itu apa Pak? Tanda masuk waktu sholat. Kenapa? Adzan. Oke. Yang pahamnya tanda masuk waktu sholat adzan, coba angkat tangan. Oh, banyak nggih. Yang bukan adzan? Sing wedi jawab coba angkat tangan. Baik. Dari sini saja pangapunten, ternyata kita pahamnya kurang komprehensif, kurang menyeluruh. Adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Satu kasus. Jenengan pahamnya bahwa adzan ini adalah tanda masuk waktu sholat. Adzan ini bukan tanda masuk waktu sholat, tapi panggilan sholat. Panggilan sholat. Makanya kemudian dalam adzan ini kan ada kalimat hayya 'alas sholat. Yuk, bolo sholat yuk. Nah, itu begitu. Terus apa Ustaz tanda masuk waktu sholat? Tanda masuk waktu sholat ini di dalam Al-Quran itu adalah peredaran matahari. Ini nanti rentetan perbedaan banyak sekali nih, contoh-contoh problem. Rentetannya adalah tanda masuk waktu sholat adalah peredaran matahari. Dalam Al-Quran dikatakan ketika kemudian terbit matahari di ufuk timur, muncul benang putih, itu disebut fajar sotik. Fajar sotik ini adalah sebagai penanda waktu subuh. Ketika matahari tepat di atas kepala, ini disebut zuhur.
Ketika kemudian matahari lengser sedikit ke barat disebut asar, matahari tenggelam muncul benang merah di langit disebut maghrib, benang merah di langit gelap gulita hilang total, maka kemudian disebut isya. Itu tanda masuk waktu sholat. Maka kemudian muncul penafsiran di dalam Al-Quran. Metodologi tafsir itu kan ada tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran, ayat satu dengan ayat yang lain. Saya sudah sering ngomong di sini. Kemudian tafsir Quran bil hadis, Quran dengan hadis. Tafsir Quran bil akli, Quran dengan akal. Akal manusia kemudian melek, Pak. Niteni, bahasa Indonesianya niteni ini apa? Nengeri, nengeri bukan bahasa Indonesia, Pak. Menandai. Kira-kira kemudian kalau waktu subuh, nah ini kan jadi akar permasalahan ya. Waktu subuh di Bangil itu matahari di ufuk timur itu sekian derajat bujur barat, sekian derajat bujur timur, sekian derajat lintang selatan, sekian derajat lintang utara. Derajat-derajat itu kemudian ditemukan melalui ilmu falak. Cara perhitungan ilmu falak disebut ilmu hisab. Dihitung, dikonversi dari derajat-derajat bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan tadi itu dikonversi. Waktu subuh di atas Bangil matahari itu kemudian pukul berapa, Pak? Sekarang waktu subuh, Pak? 3.50 misalnya. Oke. 03.50 waktu subuh misal di Bangil. Itu kan hasil dari perhitungan manusia dalam rangka menafsirkan ayat Al-Quran dengan akal manusia. Muncullah disiplin ilmu falak, muncul disiplin ilmu hisab. Karena dulu memang Rasul, di era Rasul belum ditemukan ilmu falak dan belum ditemukan ilmu hisab. Maka kemudian ada hadis Rasul, sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika engkau melihat hilal, ru'yah. Lihat dulu bulannya. Kalau sudah masuk, maka puasalah. Kalau tidak masuk, digenapkan menjadi, hitungannya menjadi 30 hari. Itu ilmu hisab yang sangat sederhana. Karena di era Rasul belum ditemukan ilmu falak dan belum ditemukan ilmu hisab. Maka muncul pemahaman manusia. Ada yang kemudian gecoi hadis sumuli ru'yatihi, pokoknya perintahnya ru'yat ya harus ru'yat. Memahami hadis bukan denotatif, bukan konotatif, tapi memahami hadis itu secara tekstual, bukan kontekstual. Maka metenteng ketika mau Ramadan, mau Dhul Hijjah atau Idul Fitri itu ru'yat terus. Karena cara pahamnya adalah tekstual, bukan kontekstual. Bagi mereka yang kontekstual kemudian memahami ini, ternyata bisa pakai ilmu falak, ilmu hisab karena sudah ditemukan. Bahkan ada alat teropong. Dulu Bilal disuruh Rasul itu kemudian pangapunten naik ke pohon kurma atau bukit atau bangunan paling tinggi melihat hilal. Sekarang ada bantuan teropong. Bantuan teropong aja itu pangapunten dalam penafsiran akal manusia. Dados reka dayane menungso akhirnya menciptakan teropong.
Kalau mau konsisten sumuli ru'yatihi, maka jangan hanya ketika puasa ru'yatnya. Tapi apa Pak? Setiap waktu sholat. Mau maghrib ru'yat dulu, mau isya ru'yat dulu, mau subuh ru'yat dulu, mau zuhur ru'yat dulu. Wah, luar biasa Pak budgetnya. Sehari 5 kali ru'yah. Itu begitu. Ini permasalahan terhadap permasalahan pemahaman hadis. Problem lagi diantaranya. Memahami hadis itu khusus atau umum, denotatif atau konotatif, tekstual atau kontekstual. Itu harus meneliti dan menelaah asbabul wurudnya. Inilah kemudian pangapunten, kita sering berdebat urusan ini. Maka kemudian Rasul sendiri memang memberikan peluang dalam perdebatan itu. Dulu di era Rasul ya jelas. Di era Rasul itu dasar hukum Islam itu, landasan hukum Islam ya hanya Al-Qur'an. Hadisnya apa? Ya belum ada. Hadisnya ya Rasul itu sendiri kan. Kan hadis itu kan ulama ja'a min qaulin au fi'lin au takririn minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa-apa yang datangnya dari Nabi, dari perkataan, dari perbuatan atau amalan beliau, dan dari keputusan atau diamnya beliau. Itu hadis. Ketika Rasul masih hidup, ada Bukhari Muslim? Ya belum ada. Enak, para sahabat itu dulu enak sekali. Langsung tanya ke sumber hukumnya siapa? Rasulullah. Begitu kemudian Rasul wafat, dasar hukum Islam ini bertambah. Tidak hanya Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada lagi apa? Setelah hadis, ijma ulama. Produk dari ijma ini disebut ijtihad. Ijtihad itu keputusan ulama, ambil pendapat A, B, C, itu ijtihad. Nah, orang yang melakukan ijtihad itu tidak sembarangan, ya harus dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Makanya kemudian kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih dan tajdid. Kalau di Nahdlatul Ulama ada kemudian lajnah Baksul Masail, begitu. Jadi tidak sembarangan orang yang kemudian ijtihad ini, yang paham ilmunya, gitu. Maka kemudian pasca ijma ada lagi namanya kias. Mata kias ini sangat perlu. Kalau tidak ada ilmu kias, maka kita harus plek ketiplek seperti Rasul. Contoh dalam zakat fitrah, kan seringkali yang didengungkan niku mau pangapunten kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar. Kalau jenengan pahamnya secara tekstual, problem itu Pak. Contoh jenengan zakat fitrah pakai apa? Jenengan bayar zakat fitrah itu pakai apa? Dibanggil ini loh Pak, pakai beras. Kalau jenengan memahami kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar, maka boleh jadi jenengan zakat fitrah pakai beras bisa jadi dihukumi bid'ah. Duh, kenapa kok bid'ah? Rasul itu loh tidak pernah zakat fitrah pakai beras. Rasul pernah tidak zakat fitrah pakai beras? Tidak pernah. Rasul itu zakat fitrahnya kalau tidak pakai gandum, pakai kurma. Kalau kita harus sesuai Rasul betul plek ketiplek, maka jenengan zakat fitrahnya pakai gandum atau pakai kurma.
Ternyata sepeninggal Rasul berkembang hukum itu, berkembang hadis itu dimaknai kontekstual, maka para ulama terdahulu memahami zakat fitrah itu adalah sebuah makanan pokok, bukan esensi tekstual gandum dan kurma, tidak. Jenengan tidak mau pakai ilmu kias, sulit Pak. Maka jenengan harus plek-plekan seperti Rasul. Kalau tidak mau bid'ah, repot ini lagi. Makanya kemudian pangapunten, urusan kalimat bid'ah itu muncul ketika di dalam ibadah mahdhah, bukan ibadah ghairu mahdhah. Misal jenengan haji atau umroh, tawaf yang ditentukan Rasul lah, itu baru memahami hadis secara tekstual, atau memahami ayat Quran secara tekstual. Rasul tawafnya itu di Ka'bahnya yang berada di Makkatul Mukarramah. Jenengan ternyata tawaf tidak ke Ka'bah, umroh dan hajinya, tapi tawafnya di Sengon, di kebun kurma, kan ada Ka'bah besar itu baru disebut bid'ah, karena urusan ibadah mahdhah. Zakat fitrah tadi kan juga ibadah mahdhah, Ustaz. Iya, tapi kemudian muncul ilmu kias yang disepakati oleh jumhur ulama. Banyak sekali problematika perbedaan di dalam Islam, dalam pemahaman Islam, yang kemudian kita ini berpikir terlalu fikhiyah, terlalu dogmatik. Urusan sholat mawon pangapunten, kita terlalu fikhiyah, terlalu dogmatik. Padahal kemudian esensi sholat itu al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Seluruh ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kemudian kita ribet ngurusi pangapunten setiap gerakan di dalam sholat. Koyok-koyok pangapunten kelompoknya sing paling bener. Kelompok liya salah, itu problem. Cara berpikir gitu itu problem. Contoh lagi, Rasul itu memang menyengaja dan sengaja betul untuk membuat perbedaan gerakan sholat, karena beliau paham betul bahwa umatnya tidak akan mampu melakukan satu contoh ibadah saja. Saya ulas di sini, gerakan sholat itu kan kemudian Rasul tidak pernah tutorial. Bahkan sholat itu pangapunten di era Nabi Ibrahim itu hanya berdiri terus berdoa. Di era Nabi Ibrahim, maka kemudian muncul ayat min maqami Ibrahim musalla. Sholatnya Nabi Ibrahim ya begitu saja. Era Nabi Musa ketambahan, entah itu rukuknya atau sujudnya. Era Nabi Isa ketambahan. Kemudian diceritakan dalam Al-Quran berdiri, rukuk, sujud. Fa'aqimu fis shalah warka'u ma'ar rakiin wasjud wa tahrik. Tapi kemudian Allah membuka peluang, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul kita siapa? Eranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskan, mafatihus sholat ya al-wudu, taqdimuha bitakbir wa ta'khiruha bitaslim. Kunci sholat itu adalah wudu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Problemnya tidak ada hadis yang menyatakan pangapunten, bukan hadis. Rasul dulu tidak pernah bikin buku tutorial sholat, tidak ada. Rasul langsung praktek, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semuanya seperti halnya aku sholat.
Langsung praktek, dalam praktek melaksanakan sholat, cara pandang sahabat terhadap melihat Rasul sholat berbeda-beda. Muncullah hadis yang juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau takbir segini, ada yang mengatakan kalau takbir segini, ada yang mengatakan kalau Rasul itu sendekap segini di dada, atau di ulu hati, atau di atas perut, atau di bawah perut. Di bawah perut agak ke kanan, macam-macam cara para sahabat melihat Rasul sholat. Rasul ya tidak pernah menegur, pokoknya dia itu pangapunten mencontohkan. Ro'a itu muni, delok anakku, tirokno, nirune beda-beda. Ngoten. Yang kemudian masih muda ketok bahwa Rasul begini sholat, sendakepnya begini. Kemudian pangapunten yang agak tua meripate belereng tanggal tuwek pisan. Belerengnya double enggak gak sakmene kok agak turun lah, perbedaan itu muncul. Maka kemudian sangat wajar ketika salah satu di antara kita mengambil satu contoh ibadah tertentu. Problemnya cara berpikir kita ini seringkali kalau melihat orang dengan cara ibadah yang berbeda dengan yang kita lakukan secara mayoritas, dianggap salah, dianggap bid'ah. Nanti dulu, karena karakteristik hadis itu Bapak Ibu sekalian, dalam ulumul hadis itu ada satu dalil satu contoh, ada ta'addul anid dalil, banyak dalil banyak contoh. Itu kita tidak sampai belajar ke sana problemnya. Pokoknya maca hadis baru kelihatan satu, baru baca satu, oh ini yang paling benar, tidak kemudian membandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Kak Ustaz. Maka kemudian kesalahan kita satu, terlalu dogmatif atau terlalu berpikir fikhiyah, yang kita pikirkan bagaimana kita meniru Rasul sesempurna mungkin. Tapi justru esensi sholat ketika berbicara kepada Allah tidak nyambung. Kategori khusyuk bagaimana? Khusyuk itu seperti apa? Nyambungnya ke Lauhul Mahfuz itu seperti apa? Kita hanya berdebat pada urusan teknis gerakan. Ini problem. Padahal esensi sholat itu, jenengan coba ingat-ingat lagi, setiap doa di dalam sholat itu kan dialog gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli Rabbi firli warham wajburli wadini wa afini warzuk. Kan dialog semua itu. Bahkan kemudian sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, dialog. Fatihah yang kita baca juga dialog. Mayoritas pangapunten saya dan jenengan sedaya ini seringkali kemudian sholat itu tidak konek ke Lauhul Mahfuz karena tidak tahu apa yang dibaca, maknanya apa, karepe opo, tidak tahu. Pokoknya sholat gerakane sesuai sunnah, titik. Maka kemudian sholat kita ini akhirnya zong, hanya pangapunten menggugurkan kewajiban. Level sholat kita ini bukan pada level dialog dengan Allah. Maka wajar kalau ketika kita memaknai sholat itu bukan dialog dengan Allah. Ini sering adab di dalam sholat. Adabus sholat itu ada. Yang kita mau hadap ini sinten sih? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam,
Yang namanya Tuhan semesta alam, ya mesti lebih tinggi pangkatnya dari jenderal, mesti lebih tinggi pangkatnya dari bupati, dan bahkan gelarnya tidak hanya sebatas profesor doktor, bukan. Nah, kita berhadapan dengan sesama manusia, ditimbali bupati ke gedung maslahat sana misalkan, ke kantor bupati, jenengan kira-kira kaosan oblong sendal jepit, nggih, ngoten. Wah, mboten jelas, saya yakin, aku yakin wis. Sing gak duwe sepatu, nyile sepatu. Batikan sing paling apik, parfum sing paling wangi. Gorong cukuran nek iso cukur. Niku ngoten, menghadap sesama manusia. Problemnya ini dalam adab menghadap Allah itu kita pangapunten. Wis pokoke wudu, gawe sarung niku pokok diuwel-uwel, Allahu Akbar. Coba esensi sholat, ketersambungan dan keterhubungan kita dengan Lauhil Mahfuz bisa atau tidak? Tumaknina enggak, khusyuk tidak, kan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Masya Allah, Masya Allah. Padahal setiap kajian kita selalu memperdebatkan pangapunten segala perbedaan yang ada. Ketika tahiyat, kalau hanya 2 rakaat itu duduk tahiyat apa tasyahud, wah begitu. Kemudian ketika i'tidal, habis i'tidal itu sendekap atau ngelembre lurus, siap gerak. Ketika perdebatan begitu kan pangapunten, kan kita seru sekali gitu. Memperdebatkan pendapat masing-masing. Padahal esensi sholat itu berdialog dan bermunajat kepada Allah. Titik. Ini kemudian pangapunten, kita terlalu fokus yang 140 tadi. Urusan akhlak belum selesai. 140 no? 140 tentang ayat-ayat hukum ibadah. Kita jarang membedah yang soal akhlak. Dalam urusan sholat mawon yang sering kita bedah itu tentang perbedaan-perbedaan gerakan, cara baca, teknis. Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat atau pasca salam. Itu saja pangapunten, beda pendapat. Kalau pasca salam masih nambah 1 atau tidak? Kalau misalkan rakaatnya lupa, kalau sebelum salam harus nambah atau tidak? Kan begitu perdebatannya. Padahal pangapunten kemudian Allah itu sangat memudahkan. Allah itu Ghafurur Rahim. Itu Allah. Maka kemudian pangapunten esensi sholatnya ini yang tidak kena Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bentar lagi puasa. Puasa itu Pak, Masya Allah. Puasa itu ibadah kompleks sekali. Tidak hanya ibadah hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Paling tidak ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial, ada dimensi rasional. Itu puasa. Kita puasa ini menyambut Ramadan seringkali hanya euforia. Euforia apa? Euforia menyambut Ramadannya. Makna puasa kula lan panjenengan sedaya seringkali hanya menahan lapar dan dahaga. Padahal kemudian puasa itu yang disebut asyam itu tidak hanya sebatas habis subuh nahan lapar dan dahaga sampai maghrib, enggak. Ternyata asyam itu sampai malam, sampai kemudian kita melek lagi, sahur lagi. Itu asyam, bukan soal menahan laparnya kalau malam, menahan ngantuk. Karena Rasul itu ketika puasa, ketika Ramadan, luar biasa genjot
ibadah. Pada satu ketika kemudian Aisyah itu sampai kemudian ketika berjamaah dengan Rasul khawatir sholat malam ya, atau taraweh atau tahajud sama saja, itu kemudian khawatir tidak sempat makan sahur. Bahkan terkenal sekali hadis-hadis Rasul itu ketika Ramadan, sholat qiyamul Ramadannya itu sampai kakinya bengkak, saking lamanya durasi. Itu kan menunjukkan Rasul itu ketika malam ibadahnya genjot luar biasa. Nek kula lan panjenengan sedaya ini kan pangapunten, habis makan, kenyang, terus tidur. Bangun-bangun, awak-awak mereteli, check up ke dokter. Loh, puasa jarene menyehatkan, kok tambah loro kabeh? Asam urat naik, kolesterol naik, diabetes naik. Kenapa? Karena tidak sesuai contoh. Dendamnya luar biasa ketika berbuka. Dicontohkan Rasul, cukup 3 biji kurma ketika takjil sama 1 minuman manis, selesai. Nek kita pangapunten, kolek sak mangkok, kurang ditambah gorengan, takjil tok itu Pak. Apa maning nek Masjid Al Hidayah ngekei nawa? Kayak buko, wah luar biasa. Di Al Hidayah buko, di Manarul buko. Al Hidayah bungkus, Manarul dipangan di nggon. Waduh, masya Allah. Itu problem kita, problem umat. Karena apa? Karena kita tidak terlalu mempelajari tentang akhlak. Karena yang 6.000 sekian ayat itu mayoritas berbicara akhlak. Itulah sebabnya kenapa kok kemudian yang kita bahas yang 150 saja itu mampu jadi profesor doktor loh Pak. Banyak profesor doktor yang lahir yang hanya belajar dari yang 150 ayat. Tapi kemudian pangapunten, profesor doktor PhD tapi kelakuannya masih koruptor. Karena apa? Karena kemudian tidak selesai dalam mempelajari akhlak yang 6.000 sekian ayat itu. Itu problematik sekali. Maka kemudian kenapa kok pada malam hari ini saya berbicara banyak, tidak fokus pada satu kasus, tidak fokus pada satu pembahasan, karena ini adalah problem fundamental cara berpikir kita. Selama cara berpikir kita itu masih dogmatik, masih fikhiyah, maka kemudian seringkali umat Islam itu gampang sekali diadu domba. Karena pangapunten, hanya sebatas beda paham saja sudah jadi problem. Kenapa kok kemudian adzan subuh itu sampai 2 kali di era Rasul? Nah, itu kemudian ada alasannya. Karena adzan ini panggilan sholat, bukan tanda masuk waktu sholat. Ini ada fakta. Ini saya kembali ke kasus adzan. Ada fakta. Saat saya ngantarkan KKN mahasiswa ke daerah Pulonan sana Pak, Magetan, Ngawi, Nganjuk, ya, Madiun itu. Yang rata-rata di desa-desa pedalaman itu mayoritas masyarakatnya pekerjaannya adalah tani Pak. Di Bojonegoro, di satu desa yang namanya Miono, itu adzan zuhur disepakati dengan kepala desa. Adzan zuhur itu bukan jam 11:30, bukan jam 12. Tidak mengikuti waktu sholat. Adzan zuhur itu disepakati bersama adzannya jam 1 siang Pak. Apa alasannya Ustaz? Alasannya orang yang ke sawah itu belum pulang kalau jam 12. Jam 1 itu sudah di rumah masing-masing, siap berangkat ke masjid.
Adzan zuhur jam 1, pertanyaannya. Ini pertanyaan fikihnya. Adzan zuhur jam 1, boleh atau tidak? Pertanyaan fikih ini sekarang. Ini fakta yang ditemukan. Adzan zuhur jam 1 yang dilakukan di Desa Miono, Kabupaten Bojonegoro. Boleh atau tidak itu? Atau sesat? Jawabannya boleh, wong adzan itu panggilan sholat. Makanya kalau di Al-Hidayah jenengan kalau pas subuhan adzan sampai ping pindho ping telu adzan, jamaah pangapunten sik sak soft nek subuh guyonane yo adzannya jam 8, Pak. Mesti diparani wong akeh, Pak. Demo dianggap sesat itu. Nah, hal-hal yang begini nih, pangapunten, pemahaman kita tidak komprehensi. Lagi masih masalah adzan. Dulu di era Rasul banyak hadis sahih mengatakan bahwa Bilal itu kalau Jumatan adzannya sampai 2 kali. Ya karena dulu di era Rasul belum ada toa, belum ada mikrofon. Makanya sampai dikumandangkan 2 kali. Dan bedanya di era Rasul, Bapak, di era Rasul itu para sahabat ketika sholat Jumat datangnya bukan 15 menit sebelum khutbah atau bahkan 10 menit sebelum berakhir. Para sahabat itu datang itu mulai pagi, berkumpul di masjid, menyelesaikan problem umat, evaluasi negara, evaluasi pemerintahan di saat hari Jumat. Jadi masjid itu kurang lebih jam 8, jam 9 sudah penuh. Lah nek kita pangapunten, Al-Hidayah di sini, rumah kita di sebelah. Nek wis Allahumma gfir lil muslim kait Melayu. Ini kebacut wis ana toa, ada teknologi, pangapunten. Kadang-kadang sholat Jumatan masbuk ini nemen, Pak. Jumatan masbuk mulia ya wis gak usah Jumatan. Di jamak kosor ngono. Nah, itu loh problem kita itu. Karena pangapunten, memahami esensi ibadah itu terlalu dogmatik, terlalu fikhiyah. Kita berdebat urusan teknis, tapi esensinya hilang. Kayak Jumatan tadi, esensi Jumatan sekarang hilang, Pak. Yang bahkan disebut Jum'ah Mubarakah, Jum'ah penuh keberkahan, karena kemudian di hari Jumat itu umat banyak yang menyelesaikan problem. Sing gak duwe penggawean, ngobrol. Ono penggawean ae melok aku. Yang kemudian diseneni bojone ngobrol. Kumpul podo aku ya diseneni. Itu begitu. Pulang bawa solusi. Karena Jumat itu sebagai evaluasi, makanya disebut hari rayanya umat Islam. Sekarang nopo? Wah, khotibnya ngebu-ngebu. Wah, Palestina semua banget khotibnya. Jamaah ya nopo? Bahkan lantunan nada yang keluar dari lisan khotib adalah pengantar tidur paling manjur, Pak. Mantu ngeten pangapunten koyo-koyo paham. Begitu Allahumma fir langsung diladapan musapiler. Sering terjadi, maka esensi Jumatannya hilang. Esensi inilah yang seringkali kita tidak hiraukan, kita terlalu berdebat urusan teknis tadi itu. Bahkan dicap, nek bacaan basmalahnya imam ini pangapunten, imam bacaan basmalah sebelum Fatihah itu jahar, wong Newcastle United. Nah imam iki mang bacaan basmalahnya sir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wong Manchester. Ini kan problem. Padahal Nabi ya pernah sir, Nabi pernah jahar, pernah tidak dibaca, pernah rokaat pertama sir atau jahar, rokaat kedua tidak dibaca. Loh,
Itu problem kita. Akhirnya perbedaan sangat meruncing. Pangapunten, runcingnya perbedaan ini kan kalau saya amati, meruncingnya perbedaan itu kan di kalangan grassroots, Pak, di kalangan orang awam. Para yai, para ulamanya itu ngerti sebenarnya, cuma tidak mau mengingatkan. Wis sudah terkotak menjadi bergolongan-golongan. Makanya kemudian sing tukaran niku wong gak ngerti, Pak. Sing ngerti guyang-guyun tok biasanya. Itu problem kita dalam berislam. Berangkat memahami esensi ibadah, berangkat memahami ibadah itu dari problematika fikih, bukan esensinya. Nah, dari berbagai macam contoh tadi itu, contoh kasus tadi itu, barangkali ada yang ditanyakan, monggo, masih ada waktu sebelum isya. Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, maka kemudian saya ulas kembali. Coba ketika kita belajar hadis apa saja, baik itu di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Az-Zikra, di dalam kitab macam-macam lah itu yang basisnya adalah tentang kitab-kitab hadis. Nah, paling tidak kulolan panjenengan sedaya, mari kita pelajari dulu asbabul wurudnya bagaimana, hadis itu dimaknai konotatif atau denotatif, hadis itu berlaku bersifat khusus, kasuistik, atau bersifat umum. Baru kita mampu menafsirkan. Dan jangan sampai kita terpaku pada satu hadis, harus ada hadis pembanding. Contoh, sholat berjamaah ke masjid. Ini kalau kemudian saya sandingkan dengan fikih. Sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki, hukumnya apa, Pak? Yang jawab wajib angkat tangan. Wajib. Setuju wajib, nggih? Nah, ini karena kita tidak paham hukum fikih. Wajib itu punya konsekuensi. Kalau tidak kita lakukan berdosa. Contoh, sholat wajib atau tidak? Wajib. Jenengan tidak sholat, dosa, Pak. Terus kemudian berjamaah ke masjid bagi laki-laki itu hukum dasarnya bukan wajib, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bukan wajib. Jenengan kemudian pas ke masjid, kemudian pas sholat maghrib tidak di masjid, tapi sedang dalam perjalanan, maka sholatnya di mobil misalnya, atau di kereta, atau di pesawat sholatnya. Lu kan rukhsah Ustaz, karena musafir, nggak ada urusan. Kalau tidak berjamaah di masjid karena dihukumi wajib, maka jenengan sholat tidak di masjid, hukumnya dosa. Nah, itu kalau kita belajar fikih, maka hukum dasarnya sebenarnya sunnah muakkad. Karena wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu punya konsekuensi masing-masing. Maka kita dalam memahami hadis yang sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki, mungkin pahamnya tekstual, tidak kontekstual. Atau mungkin kemudian kita pahamnya itu khusus, bukan pahamnya umum, bukan khusus. Nah, itu begitu. Ulumul hadis itu luas sekali, Bapak Ibu sekalian. Baik, sampun bisa nggih? Karena memang sudah tidak ada yang tanya, hanya itu yang mampu saya sampaikan. Pangapunten sangat. Nasru minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.